Maka saya itu juga heran. Seorang Wapres menyatakan bahwa akan membuka lapangan pekerjaan 15 juta, 19 juta. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya? Jadi saya melihat 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi itu how to manage tentang hutang, ya. Bagaimana memanage hutang itu tidak jelas. Siapapun yang mengajak investor baik dalam negeri maupun luar negeri masuk, itu masalah kepercayaan. Karena budaya, sifat, dan kehendak daripada investor itu atau budaya investor ini tidak difahami oleh pemerintah, terutama menteri-menterinya. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat IPOL? Saya Timur Arif, kembali hadir menyapa teman-teman dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat IPOL, data BPS terbaru nih tahun 2025 menyatakan pengangguran terbuka mencapai 7,28 juta. Yang lebih memprihatinkan lagi, pengangguran tersebut berusia di bawah 24 tahun. Sementara data BPS juga tahun 2019 menyatakan bahwasannya kelas menengah yang berjumlah 57 juta menurun drastis menjadi 10 juta pada tahun 2024. Nah, permasalahan pengangguran ini sebetulnya solusinya seperti apa? Apakah roadmap dari pemerintah sudah tepat? Bagaimana pandangan para ahli? Nah, sahabat IPOL, dalam podcast kita kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial nih. Beliau merupakan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Pak SBY, yakni Bapak Herman Suparno. Assalamualaikum, apa kabar Pak Herman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bergas, masih aktif di usia seperti ini. Kuncinya apa sih Pak? Ya, kuncinya hidup itu santai aja. Santai aja. Yang penting dijalani secara seimbang, karena saya itu orang Muslim ya, beragama Islam, jadi hablu minallah hablu minannas itu harus seimbang. Organisasi apanya nih Pak yang digelutin? Dari segi sosial budaya itu saya menguri-uri melestarikan budaya bangsa Indonesia. Mengapa? Karena itu perlu disadari bahwa budaya bangsa kita itu adalah jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Masya Allah. Jadi sahabat IPOL ya, kita itu tahu nih beliau ini macam-macam organisasinya ya, mulai dari kesenian, budaya, haji juga, semua pokoknya banyak. Tapi khusus tema kali ini Pak, kita akan mengangkat Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran ala Herman Suparno, dan kita mulai bahas nih Pak ya. Iya, monggo. Nah, Pak Herman ini kan sebetulnya mantan Menteri Tenaga Kerja nih. Kalau Pak Herman lihat nih, zaman Pak Herman dulu sama sekarang dinamikanya seperti apa sih Pak? Perbedaannya apa? Saya izin dulu ya, tak menyapa. Siap, sahabat IPOL. Sahabat IPOL di seluruh Indonesia. Ini era informasi komunikasi yang sangat baik bagi anak-anak muda, ahli IT, sehingga membuat podcast supaya informasi itu menjadi komunikasi informasi untuk bangsa dan negara. Terkait tadi pertanyaan Anda tentang pengangguran, mengapa sih kok ada pengangguran? Nah, sebelum saya menyampaikan kriteria pengangguran, pengangguran ini di mana saja itu terkait dengan proses manajemen negara bangsa. Oke. Ya, karena pengangguran itu sebetulnya adalah output, dan pengangguran equal daripada kemiskinan. Itu bukan permasalahan bangsa yang sebenarnya. Bukan masalah bangsa yang sebenarnya. Bukan masalah bangsa yang sebenarnya. Bukan yang utama. Bukan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah mismanagement negara bangsa. Jadi pengangguran dan kemiskinan itu adalah output
dari manajemen negara bangsa itu sendiri. Jadi kalau bahasa Jawanya itu salah urus. Maksudnya demikian ya. Oke. Gitu. Jadi itu output ya. Ekses terakhir. Nah, celakanya lagi pengangguran kemiskinan itu terutama di negara kita itu dipolitiking. Aduh, dipolitisasi. Jadi untuk modal kampanye para politisi, ya itu ironis. Tidak menyentuh yang sebenarnya. Oleh karena itu mengatasi pengangguran itu tadi saya sampaikan itu tidak terlepas bagian daripada manajemen how to manage country. Artinya ini yang memegang teguh atau memegang peran utama adalah pemerintah. Pemerintah. Oke. Karena kebijakan ada di pemerintah. Nah, pengangguran itu ada 2 kriteria, yaitu pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Yaitu orang yang masuk pada kategori angkatan kerja, yaitu umur 18 tahun ke atas, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, karena belum mendapatkan pekerjaan itu siapa yang tanggung jawab? Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 jelas yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Artinya itu di usia produktif tapi belum dapat pekerjaan. Itu biasanya habis sekolah. Itu yang terbuka. Kemudian juga pengangguran ada yang disebut semi terbuka. Apa itu Pak Herman? Misalnya mencari pekerjaan tapi sambil membuat pekerjaan. Misalnya seperti yang membuat usaha-usaha UMKM. Kalau zaman sekarang online jualan dan sebagainya itu. Ya. Karena, semi terbuka itu. Karena pekerja itu ada yang formal dan ada yang non formal. Yang formal apa Pak? Ya biasanya ASN, terus kemudian pegawai-pegawai tetap di suatu perusahaan swasta, terus kemudian pegawai BUMN dan sebagainya. Itu. Nah, jumlah pengangguran saat ini itu menurut BPS ya, itu kurang lebih 7 juta. Betul. Ya. Tapi saya melihat, saya kan juga belusuan. Saya lebih belusuan daripada yang belusuan. Aduh, siapa Pak? Oke. Ya, itu lebih Mas. Aduh, jadi angka itu sebetulnya lebih besar. Ya. Kalau sekarang itu saya kira-kira ya jumlah pengangguran terbuka dan semi terbuka, ya di luar ibu rumah tangga itu lebih dari 30 juta. Aduh, berarti 7 juta itu cuma fenomena gunung es. Di bawahnya lebih banyak lagi. Iya. Ini boleh katakan, ya ayo diadu antara survei mereka yang resmi BPS dengan kenyataan. Karena saya menggunakan teori realitas. Langsung di lapangan. Maka saya itu juga heran. Seorang Wapres menyatakan bahwa akan membuka lapangan pekerjaan 15 juta. 19 juta Pak? 19 juta, iya. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya? Sementara realitasnya itu PHK. yang saya maksud, pengangguran itu dipolitiking. Untuk kepentingan kampanye. Nah, itu yang tidak benar. Oleh karena itu, pengangguran ini menurut saya itu adalah bagian salah satu krisis yang dihadapi oleh Presiden Prabowo. Krisis nih ya. Ya, satu krisis mental, akhlak, dan kekuatan iman. Sehingga banyak sekali pejabat-pejabat yang mendapatkan amanat untuk kepentingan rakyat berbakti kepada bangsa dan negara itu koruptor tidak terkendali.
Merajalela. Merajalela, ada yang 100 triliun, 1000 triliun. Kok tega-teganya gitu loh. Wong rakyat kita yang miskin masih banyak. Itu satu. Kemudian krisis yang kedua itu adalah hutang. Hutang negara kita itu ditinggali hutang itu 8.000 triliun lebih. Dengan kurs sekarang itu kira-kira 10.000 triliun. Siapa yang mau mengembalikan? APBN kita jelas nggak mampu. Jadi anak cucu kita udah pasti mewarisi itu ya, Pak? Udah mewarisi. Ini sungguh memprihatinkan. Krisis yang ketiga adalah sistem pendidikan kita yang selama ini implementasi daripada Undang-Undang Dasar 45 yang terkait pasal pendidikan. Yang kedua, di sana diamanatkan 20% APBN, 20% APBD untuk pendidikan. Itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Quality assurance of education of Indonesia itu tidak dijalankan oleh Menteri Pendidikan itu sendiri, sehingga hanya mimpi untuk mencapai kualitas pendidikan negara kita. Baik, berarti ada beberapa faktor tadi, banyak faktor ya Pak ya. Sahabat Ipol, tadi Pak Herman sudah panjang lebar bahwasanya pengangguran itu faktornya ada 3, korupsi, kemudian tentang pendidikan dan juga hutang negara. Ada lagi nggak nih Pak faktor lain yang menyebabkan pengangguran kita itu banyak sekarang? Ya, kalau yang saya analisa, Presiden Prabowo itu minimum mempunyai beban tentang penanggulangan krisis ini. Krisis yang keempat itu adalah terkait dengan krisis banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Ini menjadi bom waktu dalam sebuah negara. Negara mana saja, Pak. Kalau penganggurannya sudah besar, kemiskinan sudah besar, mau apa lagi? Karena hak yang dituntut oleh rakyat, terutama para pengangguran itu adalah hak asasi. Hak asasi dan mempunyai kekuatan itu yang disebut hak prerogatif. Karena hak prerogatif itu tidak hanya haknya presiden. Oh ya. Hak prerogatif yang mutlak itu adalah hak prerogatif Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan masyarakat taunya presiden, ternyata itu salah ya. Salah. Sahabat Ipol. Ya, hak prerogatif Tuhan itu kun fayakun. Waduh, ya. Jadi maka jadilah absolut. Iya, presiden itu terus atau tidak itu Allah yang menentukan. Wakil presiden juga terus sama. Wakil presiden juga sama. Nah, hak prerogatif kedua itu adalah rakyat. Yang nomor 2 yang paling penting. Oleh karena itu suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, hak prerogatif presiden itu baru level 3. Level 3. Kasta yang paling rendah nih sahabat Ipol ya. Contohnya, di negara manapun presidennya harus turun, harus jatuh, itu karena menyakiti hak prerogatif rakyat. Tuhan marah. Tuh. Betul. Nah, kembali pada masalah pengangguran. Sebetulnya tadi kan saya sebutkan bahwa pengangguran, kemiskinan itu bukan permasalahan bangsa yang sebenarnya. Permasalahan bangsa yang sebenarnya itu adalah manajemen pengelolaan negara bangsa itu sendiri. Sehingga, jadi pengangguran dan kemiskinan itu akibat ekses aja ya Pak ya. Akibat daripada mismanagement. Pak Herman jadi mau mengatakan bahwasanya salah asuh nih ya, ada salah manajemen sekarang. Orang Jawa bilang itu salah asuh. Salah urus. Apa salahnya Pak? Di mana titik salahnya? Nah, gini, ini saya tidak menggurui presiden. Sebetulnya menggurui juga nggak apa-apa, Pak Herman lebih senior. Oh iya, dan punya hak prerogatif. Karena rakyat ya? Iya, karena rakyat. Saya tidak bermaksud menggurui presiden ataupun wakil presiden. Jangan gampang menyampaikan janji yang notabene tidak dianalisis, tidak ada forecasting and analysis.
Karena kunci membangun manajemen negara bangsa itu ada 3 sistem yang tidak boleh dipisah-pisahkan. 3 sistem apa? 1, sistem kependudukan. Oke. Karena penduduk itu kalau tidak dikendalikan, tidak dimanage, itu juga bom waktu. Nah, penduduk itu jumlahnya minus ya bahaya, terlalu over juga lebih berbahaya. Oleh karena itu, sistem kependudukan ini menjadi hal kunci ya untuk bisa memanage pengangguran. Baik jumlah penduduk, kualitas penduduk, pemerataan penduduk, demografi itu loh. Pertama. Yang kedua, sistem manajemen pendidikan. Karena penduduk itu masyarakat lahir itu kan arahnya ke pendidikan. Betul. Pasti itu. Baik pendidikan formal maupun non formal. Nah, sistem pendidikan ini kalau tidak dimanage dengan baik juga bahaya. Karena di sana mengandung minimum untuk menjamin kualitas pendidikan itu ada 5, yaitu manajemen guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, strategi kurikulum, supaya match link dan match kebutuhan pembangunan negara. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Yang keempat itu adalah anggaran pendidikan. Terakhir yang tadi saya sampaikan sudah diamanatkan, korupsi dan segala macam. Terus yang berikutnya ada yang kelima itu adalah dalam sistem manajemen pendidikan itu adalah bagaimana mengelola human capital dari output daripada pendidikan itu. Karena pendidikan itu anak didik ini, yang dididik ini, itu adalah pendekatannya adalah human capital bangsa. Human capital bangsa. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa manusia lahir dari bapaknya pacaran dan sebagainya itu sudah mengeluarkan uang. Jadi investment individu. Tapi secara nasional itu menjadi investasi bangsa. Tuh. Nah, output dari pendidikan ini menjadi sumber daya manusia yang smart, berkualitas dan yang cerdas. Gitu loh. Itu masuknya ke tenaga kerjaan. Jadi 3 sistem itu tidak boleh ini. Bagaimana mau ada sumber tenaga kerja yang kompeten, tenaga kerja yang smart, kalau yang punya kemampuan, kompetensi, kalau dari 2 sistem itu tidak termanage dengan baik. Pak Herman, sebentar tentang pendidikan. Apa yang salah dengan pendidikan yang sekarang, Pak? Pendidikan yang kurang match sekarang satu adalah bagaimana manajemen guru, tenaga pendidik. Karena negara kita kan luas. Satu, kompetensi guru, jangan hanya di sertifikat asal-asalan. Kompetensi guru. Kemudian pemerataan guru. Waktu saya Menteri Transmigrasi, sana kekurangan guru. Malah gurunya transmigran itu sendiri. Kan ironis. Nah, itu makanya saya sampaikan kepada Pak Wapres saya dulu, ya. Bapak Budiono waktu dulu? Bukan, Pak JK. Oh, Pak JK. Oh, yang mirip Bapak nih ya. Ya. Itu ujian nasional itu jangan disamakan, Pak. Karena di kawasan pelosok-pelosok ujung sana itu wong listrik aja nggak ada. Bagaimana bisa bersaing dengan yang di pusat di Jawa? Ya. Jadi kriterianya diatur. Kemudian yang kedua adalah strategi kurikulum. Kurikulum itu harus di-link dan match dengan kebutuhan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan sosial politik
sosial ekonomi tadi ya, itu yang link and match dengan kebutuhan bangsa. Karena kurikulum kita tuh tidak boleh asal nyontoh ke luar negeri. Oke, harus beradaptasi dengan kearifan lokal juga. Beda. Iya, budayanya beda. Sistem pembangunan ekonomi yang diamanatkan di undang-undang jelas bahwa ekonomi dibangun secara kekeluargaan. Bumi, air, angkasa, dan segala sesuatu yang berada di dalamnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dinasti, oligarki, kapitalis dan sebagainya, atau partai politik. Nah, itu masuk oligarki. Terus faktor yang terakhir, karena gini Pak, ibu saya kebetulan ASN guru SD. Beliau waktu saya kecil masih inget banget, kadang-kadang sering minjem uang apa. Jadi mungkin tingkat kesejahteraan guru butuh juga didorong dong ya. Iya, itu kok guru itu kan pahlawan. Ya, disebut pahlawan tanpa jasa. Ini sudah guru itu sudah pahlawan tanpa jasa, tanpa kesejahteraan. Dan terlilit pinjol Pak. Betul nggak Pak? Sekarang fenomena pinjol ya sahabat Ipolnya, guru-guru banyak yang... Mengapa kenapa dia Pak terlilit pinjol? Ya karena kondisinya tadi itu. Oke. Sahabat Ipol, tadi Pak Herman sudah bicara bahwasanya ada 3 faktor nih untuk mengatasi pengangguran, yakni faktor dari bidang kependudukan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Ini masalah kependudukan dulu nih Pak, agak setback ke belakang lagi nih. Kan pemerintah, Pak Wapres bilang katanya kita akan menghadapi bonus demografi, ya kan? Menyongsong secara optimis Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi. Bonus demografi apa yang menurut Pak Herman itu yang pantas nih bisa memecahkan masalah pengangguran? Gini, kalau bonus demografi itu tercipta oleh manajemen kependudukan tadi. Nah, dulu zaman Pak Presiden Soeharto itu udah benar strateginya bahwa keluarga itu diatur yang namanya keluarga berencana, sehingga pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, jumlah penduduk itu bisa diatur sedemikian rupa. Maka zaman Pak Harto itu penduduk kekurangan gizi itu relatif kecil, stunting itu relatif kecil, gitu. Karena tadi jumlahnya masih bisa dikontrol gitu ya. Sehingga contoh ya, mengapa Indonesia disebut memiliki bonus demografi, terutama adalah terkait dengan kependudukan. Karena gini loh, sekarang ini kenyataan bahwa penduduk negara-negara maju pun itu populasinya negatif. Contoh Jepang, betul, Korea dan lain sebagainya. Itu minus, itu bahaya juga kan. Tadi saya sebutkan. Akhirnya butuh tenaga kerja dari negara lain. Nah, kebetulan dari kebutuhan tenaga kerja baik yang skill maupun profesional itu Indonesia bisa memberikan. Bukan mensuplai ya, menempatkan. Oke. Ini dampak positif daripada bonus demografi. Bukan, ini tadi bonus demografi. Dampak daripada manajemen pengaturan penduduk yang disebut keluarga berencana tadi. Oke. Nah, tapi berarti harus mutunya harus bagus gitu ya Pak ya. Jangan sampai jadi beban demografi, alih-alih jadi bonus demografi. Iya, makanya tenaga kerja Indonesia itu yang ke luar negeri ditempatkan di luar negeri, penempatan ke luar negeri yang pertama memang kebutuhan negara tetangga kita, ya adalah sahabat negara lain. Tapi itu semua adalah diatur, ada undang-undangnya, ya, undang-undang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, penempatan tenaga kerja dalam negeri itu semua diatur. Indonesia sudah komplit. Oleh karena itu, waktu saya Menteri Tenaga Kerja itu manajemen ketenaga kerjaan saya atur begini. 1, peningkatan kompetensi
calon pekerja. Itu revitalisasi balai-balai latihan kerja di seluruh Indonesia. Baik itu milik Departemen Tenaga Kerja atau milik daerah. Kita revitalisasi sehingga menjamin untuk mendidik kompetensi daripada calon-calon tenaga kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penempatan tenaga kerja ini itu bisa di dalam negeri maupun keluar negeri. Sehingga saya waktu itu bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kadin, saya membuat program yang namanya program 3-in-1. 3-in-1. Waktu itu apa tuh Pak? 3-in-1 itu adalah education, pendidikan, certification atau ijazah. Yang paling utama, the most important thing is placement. Penempatan penyerapan. Penempatan tenaga kerja. Baru pengangguran tidak bertumpuk. Karena pengangguran ini atau pencari kerja otomatis gini. Angkatan kerja kita itu kebanyakan lulusan pendidikan. Baik itu SLTA maupun university. Nah, itu yang dari SLTA tertampung di perguruan tinggi itu maksimum dari rata-rata lulusan per tahunnya 1,5 juta, paling-paling 700-800. Setengahnya aja. Nah, sisanya apa? Menjadi pencari kerja. Nah, oleh karena itu tadi saya sebutkan bahwa pengangguran itu kalau sampai numpuk menjadi bom waktu, maka pemerintah dalam hal ini presiden mau tidak mau kerja keras untuk membuka lapangan pekerjaan, job creation. Apa itu? Antara lain pembangunan infrastruktur itu tidak harus jalan tol, jalan provinsi, jalan kampung, jalan desa, itu adalah proyek padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Terus kedua UMKM. Ya. Ini sahabat People, saya kasih tahu dulu ya latar belakang beliau ini ternyata si tukang bangunan nih, insinyur. Jadi ini pas banget nih kalau ngomongin. Jadi memang penyerapan tenaga kerja infrastruktur sangat banyak. Tapi sekarang apa yang salah? Kemarin kan katanya Bapak pembangunan membangun infrastruktur tapi pengangguran banyak. Artinya yang salah kemarin gimana? Ya, karena kemarin zaman Pak Jokowi itu pembangunan itu difokuskan kepada infrastruktur. Itu udah benar. Tapi semua jalan tol. Jalan tol itu dampaknya apa? Satu, jalan tol itu sebetulnya adalah jalan hak bebas hambatan yang diberikan kepada swasta, bukan pakai dana APBN. Itu satu. Kalau semua jalan tol, kan exit keluar jalan tol itu kan jaraknya kan 200 kilo. Nah, sepanjang ini kan tidak ada pertumbuhan ekonomi retail. Tapi kalau jalan provinsi, jalan kabupaten menumbuhkan pergerakan ekonomi. Pinggir-pinggirnya itu mesti tumbuh dengan sendirinya. Paham? Nah, keren. Jadi selama ini itu yang salah, tidak melibatkan pertumbuhan lokal. Ya, terus kemudian pembangunan jalan atau infrastruktur yang padat karya di desa. Kenapa? Sirkulasi hasil petani dan sebagainya dari dan ke daerah, itu terjadi suatu sirkulasi bisnis, terutama UMKM, buka lapangan pekerjaan lagi, gitu loh. Nah, Pak, kemarin juga kan waktu Pak Jokowi membangun katanya dibangun di atas utang. Tanggapannya dong, Pak? Itu salah atau benar membangun infrastruktur tapi banyak minjem utang? Benar atau salah? Saya tegaskan itu sangat-sangat salah. Aduh, tapi kan katanya itu bisa meningkatkan roda perekonomian, apa-apa gitu. Gini loh, rakyat itu sebetulnya kan berkehendak memberi masukan kepada sang pemimpin, presiden. Tapi apa artinya kalau sang pemimpin diberitahu, diberi masukan itu merasa punya hak prerogatif? Yang tadi saya sebutkan keliru juga. Padahal rakyat memanai hak prerogatif aja udah keliru kok. Ya.
sebetulnya membangun infrastruktur itu di republik, di bangsa kita ini, ya, jalan bebas hambatan, dibuat konsep master plan, the whole master plan, pulau-pulau besar dulu. Jalan tol boleh, tapi itu adalah diberikan kepada swasta. Jadi nggak membebani APBN. Yang kemarin membebani APBN, akhirnya APBN hutangnya banyak, melambung. Itu yang saya maksud salah. Jadi saya melihat 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi itu how to manage, salah asuh tentang hutang, ya, bagaimana memanage hutang itu tidak jelas, ya, dan cenderung pemborosan, apalagi dari PPATK itu menyatakan bahwa 36% itu bocor. Dan Pak Prabowo juga pernah ngomong itu 30% tapi sebelum jadi presiden. Nah, itu kenyataan. Oke. Loan management itu tidak dikendalikan sama sekali. Oleh karena itu sekarang Departemen Keuangan diambil alih, ditekel oleh presiden. Kenapa Pak? Nah, ya karena di sana itu ada unsur pengendalian. Memang yang selama ini? Nah, ya itu nyatanya hutang bablas. Siap. Oke. Nah, sekarang akhirnya ada banyak pembangunan yang tidak produktif. Contoh misalnya dari satu tempat ke tempat lain yang tidak memberikan efek ekonomi, pembangunan ekonomi, itu jalan tol kan akhirnya kan kering Pak, nggak ada yang lewat. Hanya rame kalau pas lebaran aja Pak. Iya. Selain itu, itu namanya proyek dilaksanakan tidak produktif. Baik. Sahabat Ipol, salah asuh, kemudian Kementerian Keuangan, hutang yang banyak menjadi salah satu faktor infrastruktur yang kemarin-kemarin itu ternyata di mata Pak Herman tuh salah besar pengelolaannya. Lantas seharusnya seperti apa sih Pak? PR kemarin kan kita sekarang ada IKN juga nih. Ya. Nah, seperti apa Bapak pandangannya nih? Jadi gini ya, yang prinsip bahwa hutang itu jangannya diukur terhadap produk domestik bruto. Jangan hanya itu, tapi realitasnya. Saya pernah menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, waktu sama-sama Kabinet 1 Indonesia bersama. Pak SBY dulu. Ya, Oke. bahwa semua pembangunan yang menggunakan APBN itu harus dihitung efektif cost contraction-nya. Jadi harus efektif bernilai. Iya, jadi jangan asal gelontorin utang itu enggak boleh. Harus analisis apakah ini bisa menggerakkan roda ekonomi, multiplier efeknya. Dan itu waktu zaman Pak Jokowi enggak seperti itu. Oke. Seperti contoh, mengapa Sultan Hamengkubuwono X melarang jalan tol itu berada di DIY Yogyakarta, berada di jalan-jalan provinsi, di kota, dari manapun ke arah Jogja. Nah, karena kenapa? itu memberi dampak matinya UMKM di pinggir infrastruktur jalan. Betul. Maka jalan tol itu kan hanya jalan cepat, bebas hambatan. Itu diberi izin oleh Sultan Hamengkubuwono X itu di luar ring road yang kita tahu itu ya. Di luar ring road malah di luar ring road. Ya, malah di luar ring road. Biar tidak mematikan roda-roda pusat perekonomian di tengah kota. Ya, karena pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa itu yang benar bukan dibangun oleh kapitalis. Tapi justru konsep Undang-Undang Dasar 45 sudah benar bahwa soko guru pembangunan ekonomi kita yang dibangun secara kekeluargaan itu adalah bermakna bersifat gotong royong, bukan mengumpulkan modal-modal harta-harta oligarki. Nah, contoh,
IKN. Nah, Saya kemarin baru dari sana, kira-kira bulan lalu. gimana situasinya, Pak? Situasinya sangat memprihatinkan. Mangkrak, terbengkalai, banyak. Bukan mangkrak, sebetulnya memprihatinkan. Maksud saya begini, itu terlalu dipaksakan. Saya kan pengalaman pembangun kawasan. Yang benar pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri itu dimulai dengan infrastruktur dulu. Nah, contoh IKN ini menjadi tersendat dan investor tidak tertarik karena jalan dari Balikpapan kan airport pertama yang ada kan existing itu kan Balikpapan, Sepinggan. Nah, ke IKN itu masih perlu 3 jam baru sampai IKN. Itu jalannya parah. Tuh. Harusnya dibangun dulu jalannya, infrastrukturnya, listrik, air, kemudian gas, terus infrastruktur SDM untuk mengisi kawasan itu. Itu yang kemarin Alfa. Nggak dilakukan ya? Nggak dilakukan, bukan Alfa, nggak dilakukan. Oleh karena itu, saya ke IKN itu undangan dari kepala otorita, yaitu dulu Menteri PUPR, Pak Basuki. Itu bagus karena minta masukan. Ya. Nah, masukan saya ya satu, infrastruktur itu tadi ada jalan, air, gas, listrik diselesaikan, terutama jalan dari Balikpapan. Kemudian infrastruktur SDM itu apa? Ya buat dulu pendidikan di situ. Kan anak-anak dari seluruh Kalimantan yang jumlahnya 8 juta itu kan pasti generasi mudanya perlu pendidikan. Di situ difasilitasi. Nah, baru bangun bangunan-bangunan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh ibu kota, IKN itu. Jadi infrastrukturnya dulu yang dibangun, baru proyek mercusuarnya. Ya. Nah, sekarang mau bagaimana? Presiden Prabowo sudah benar. Bukan IKN mau tidak dilanjutkan. Bukan Presiden Prabowo suka bahwa itu mangkrak, tidak. Tetapi harus dikendalikan dulu. Jadi kebutuhan pembangunan IKN itu di-cut cukup besar per tahunannya untuk kepentingan itu. Nah, supaya berjalan sesuai dengan rule-nya, dengan relnya gitu loh. Karena membangun kawasan itu rumusnya itu. Nah, kemarin dipaksakan karena untuk mengibarkan Sangsaka 17 Agustus upacara di sana. Tapi setelah upacara terus apa, Pak? Sepi, nggak ada apa-apa, becek lagi. Dan gedung-gedung yang sudah dibangun, ini saya harus jujur ya, saya tidak nutup-nutupi. Kalau memang kurang baik ya saya ngomong. Itu ya kayaknya tidak terawat. Karena tidak ada penghuninya. Nah, begitu itu. Oke Pak, berarti kita paham artinya sebetulnya pembangunan infrastruktur itu tetap menyerap tenaga kerja asalkan ada syarat-syarat tadi itu ya Pak ya, visibility study-nya, apakah dia menggerakkan perekonomian atau enggak. Nah, ngomongin masalah pengangguran lagi nih Pak Herman. Artinya kan selain tadi dari infrastruktur yang mampu menyerap tenaga kerja banyak, tapi juga kita butuh yang namanya industri. Kita tahu sekarang industri manufaktur dan yang lain kayaknya lagi turun. Menurut Bapak apa yang salah asuh dari pemerintahan yang lalu dan sekarang nih? Kenapa kok jadi sekarang banyak yang PHK massal segala macam? Industri, bagaimana menggerakkan industri agar maju lagi Pak? Itu kalau itu ada faktor penyebab. Satu, diawali dari COVID. Nah itu akhirnya cukup memukul ya? Ya, akhirnya pabrik-pabrik itu tutup karena sirkulasi perdagangan antar negara pun tertutup kan. Nah itu satu faktor itu. Kedua, kalau pendidikan kan nggak bisa stop.
Tetap terus pakai Zoom, pakai oke. Akhirnya kan lulus cari kerja kan gitu. Nah, kemudian faktor yang berikutnya ya tadi sistem pendidikan, sistem kualitas atau kompetensi daripada hasil anak didik itu belum memenuhi standar untuk industri-industri gitu loh. Sahabat Ipol, masalah pengangguran tentu dia tidak terlepas dari bergairahnya dunia industri dalam menyerap tenaga kerja. Menurut pandangan Pak Herman Suparno nih, industri ini harus diapakan sih Pak biar bisa menyerap tenaga kerja dengan oke? Ya, jadi sekarang di era sekarang ini karena era digital, jadi industri ini sudah berbeda polanya maupun metodologinya. Bahwa industri sekarang itu lebih kepada seimbang atau mengikuti era kemajuan teknologi. Contoh industri 4.0 ya, itu kalau tidak terimbangi oleh pemenuhan kompetensi daripada calon tenaga kerja yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah tanggung jawab daripada sistem pendidikan, itu kita ketinggalan. Apalagi sekarang sudah masuk 5.0, 6.0. Sekarang sudah masuk pada teknologi robotik dan sebagainya. Jadi industri itu sudah ke arah kepada mekanik ya. Jadi bukan hanya tenaga manusia sebagai sumber daya manusianya, sebagai SDM-nya itu sudah ini. Oleh karena itu era sekarang para calon pencari kerja itu harus introspeksi bagaimana peningkatan capability-nya. Itu harus. Jadi jangan hanya apa yang diterima teori dari sekolahan, dari pendidikan, baik itu tingkat SLTA maupun sarjana. Itu akan pasti ketinggalan. Oleh karena itu harus menambah dirinya, motivasi dirinya, kreativitas dirinya untuk menambah kompetensi sesuai dengan kemajuan teknologi. Skillnya ya harus ditingkatkan. Ya. Karena mencari pekerjaan atau supaya tidak nganggur itu jangan hanya berorientasi ngelamar cari kerja. Yang benar adalah ya boleh ngelamar cari kerja, tapi yang betul adalah bagaimana justru menciptakan pekerjaan dirinya. Misalnya menjadi tenaga ahli marketing digital, kemudian menjadi ahli di bidang IT, cyber dan lain sebagainya. Itu terbuka bagi mereka-mereka yang saat ini mencari kerja di era digital ini. Jadi jangan justru apatis. Justru ini adalah tantangan yang harus disadari untuk meningkatkan kompetensinya gitu loh. Jadi harus adaptif SDM-nya juga ya terhadap AI, kecerdasan buatan gitu. Jadi itu bukan musuh malah ya Pak ya? Bukan musuh. Oleh karena itu demikian juga masyarakat industri itu perlu membuka ruang dan waktu untuk calon-calon tenaga kerjanya itu justru harus terlibat untuk mentraining atau pelatihan peningkatan kompetensi oleh pabrik itu sendiri. Nah, karena ini eranya sudah sangat beda dengan zaman saya, itu sudah sangat beda. Kalau dulu saya lulus kan bawa
map keliling-keliling nyari lowongan pekerjaan. Sekarang tidak. Sekarang sudah tidak. Apalagi ngelamar sekarang bisa pakai email, internet, macam-macam. segala macam media sosial. Iya, gitu. Tunjukkan di situ apa yang bisa kamu kerjakan. Artinya industri juga harus adaptif terkait dengan kebutuhan. Ya. Contoh ya, industri UMKM itu kalau dikembangkan itu justru membuka lapangan pekerjaan dirinya. Saya ambil contoh. Pedagang mie bakso UKM itu sebetulnya yang saya dirikan namanya Asosiasi Pedagang Mie Bakso Seluruh Indonesia atau APMISO, itu dulu tidak terpikir bahwa itu adalah usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang lain. Oh, ada multiplier efek di situ ya, Pak? Iya, itu dari segi satu, ditinjau dari segi aspek sosial. Itu bangsa Indonesia itu adalah nomor 3 terbesar pemakan mie dan bakso, ya kan? Betul. Setelah Cina, Jepang, India. Kami karena Jepang itu penduduknya kecil, kesalip kita nomor 3. 3 ya. Itu dari sosio budaya. Oke. Nah, kemudian dari segi ekonomi itu justru membuka lapangan pekerjaan dirinya, ya, dan mungkin itu membuka lapangan pekerjaan untuk pekerjanya. Mungkin berapa orang itu kan membuka lapangan pekerjaan, dan di situ terjadi suatu turnover yang cukup besar. Contoh, menurut BPS pedagang mie bakso di Indonesia ini kurang lebih 6 juta lebih. Pantesan setiap gang ada ya Pak kalau kita di jalanan ya? Iya, sampean itu kalau makan bakso, adik, istri, keluarga diajak. Keluarga, iya. Bahkan oleh-oleh ini harus dibawa nih, dibungkus. Dari yang mikul sampai ke outlet di mall dan sebagainya. Ada. Nah, kalau satu hari itu per pedagang itu katakanlah bisa menjual 50 mangkok. 50 mangkok itu misalnya per mangkoknya 5.000. Ya 5.000 ya. Oh, per mangkok sekarang 12.000 sampai 15.000. Ya, katakanlah 10.000. Ya. 10.000. Kemudian ini pedagang mie bakso yang aktif katakanlah 50%. Itu kan 3 juta. Ya. 3 juta kali 5.000. Sudah. Kali 30 hari. Kali 10.000 rupiah. Ya, kali 10.000 rupiah. Itu udah ratusan miliar. Kali setahun itu turnover bisa triliun. Ini yang tidak dipikirkan. Ya, oke. Kemudian dari segi ketenaga kerjaan. Nah, itu kan ikutannya itu pedagang bakso, ikutannya itu bisa pedagang gerobak, sayur sawinya, sayurnya, mie-nya, iya, saosnya. Ya, itu saya hitung, itu ikutannya itu pedagang bakso itu 32 pengusaha jenisnya sampai tusuk gigi. Iya betul. Karena, bahkan sumpit ya. Iya, karena misalnya seperti minuman, itu dia juga aqua, teh botol dan sebagainya itu ikut. Wah, luar biasa. Ternyata dari hal yang kecil gitu. Iya. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan pemerintah itu untuk membuka lapangan pekerjaan, atau memfasilitasi tenaga kerja pencari kerja ini menjadi pengusaha UMKM, kuliner misalkan jam begitu, wisata dan sebagainya. Itu kalau dibuka, dimanage dengan baik, tentu menteri yang ditunjuk oleh presiden itu menteri yang punya wawasan, kompetensi, smart untuk membangun ini. Itu UMKM seluruh Indonesia berapa, Pak? Belum saya mendirikan juga persatuan pemangkas rambut. Oke. Itu gara-garanya tukang cukur saya sejak zaman saya masih manajer proyek sampai saya jadi menteri, itu saya tingkatkan kesejahteraannya itu dengan cara
dia kita didik, kita nasihati, kita motivasi untuk itu. Akhirnya membuat asosiasi itu. Bayangkan prospek market potensialnya selama manusia masih tumbuh rambutnya, itu adalah market potensial bagi tukang cukur. Oke, betul. Itu selama hidup. Iya, kecuali dia meninggal. Musuhnya hanya satu, Mas. Apa, Pak? Orang gundul. Botak ya. Artinya itu potensial tetap menyerap tenaga kerja. Itu. Kemudian banyak, Mas. Banyak. Banyak sekali. Ya, contoh pariwisata. Pariwisata itu kalau dikemas oleh negara, artinya maksud saya dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, itu bukan main, buka lapangan pekerjaan. Karena pariwisata itu, objek pariwisata itu given. Di Republik ini pariwisatanya tidak usah buat, given. Sudah dihadiahi oleh Tuhan ya. Keindahan alam, budaya, heritage, pertanian, agrotourism, kemudian kuliner, laut, keindahan alam dan sebagainya. Itu banyak sekali. Oleh karena itu, sebetulnya negara itu tuh harus tampil untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang bersifat ekonomi retail, karena pada dasarnya ekonomi retail ini adalah supporting economic development, supporting pertumbuhan ekonomi yang menjadi sokok gurunya justru itu, bukan kapitalis, bukan imperialis. Kapitalis itu kalau ada perubahan sedikit, ya, itu bisa goyah. Contoh, ada COVID, goyah. Betul. Tapi yang UKM bertahan. Bertahan kebutuhan sehari-hari. Gitu, itu harus ini. Makanya betul sekali pemikiran daripada Bapak almarhum Pak Bung Hatta, itu ekonomi kerakyatan itu dibangun sedemikian rupa. Koperasi UMKM. Koperasi UMKM. Dan ini Presiden Prabowo kan mau membuka koperasi merah putih. Koperasi desa. Itu sangat baik. Persoalannya ini menterinya itu harus menyiapkan SDM pengurus koperasi. Apa yang disiapkan? Satu, koperasi apa? Nah, itu pengurusnya harus punya kompetensi koperasi itu. Kemudian moral mentalnya pengurus koperasi gitu loh. Itu kan jangan sampai ada kepentingan politik pengurusnya juga ternyata pengurus partai. Pembangunan koperasi ini jangan dipolitiking. Kemudian pembangunan seni budaya itu juga jangan dipolitisasi, jangan dipolitiking. Kadang-kadang orang politisi itu tidak bisa memisahkan itu. Contoh, Pak Herman itu 10 tahun itu di ranah politik, tapi tidak pernah yayasan atau komunitas yang saya bangun itu saya bawa ke politik saya, ke partai saya, tidak pernah. Maka sekarang Pak Herman mengembangkan yang namanya politik komunitas. Apa itu politik komunitas? Singkat, Pak. Contoh di bidang seni budaya, saya membuat namanya produk budaya. Apa itu? Industri humor, ketoprak humor dan sebagainya. Mie bakso itu saya juga mendirikan. Pangkas rambut tadi. Pangkas rambut. Terus kemudian ini pencipta lagu, dan baru saja ini yayasannya itu saya bangun pencipta lagu dan pengamen, gelandangan. Itu jadi saya buat wadah. Mereka membuat kesejahteraan oleh dirinya, bukan hanya menunggu apa yang dari pemerintah. Didiklah rakyat kita itu, ya, jangan kemiskinan itu dipelihara. Undang-Undang Dasar 45 pasal 3334 itu oleh para kepentingan politik itu malah justru kemiskinan dipelihara, bukan diatasi.
Karena gampang dipolitisasi kalau bodoh ya Pak ya? Iya, dipolitisasi itu menjadi pemilih, menjadi voter. Itu yang harus dihilangkan. Yang harus dihilangkan. Nah caranya, siapapun yang memimpin Republik ini, presiden, punya kapasitas, baik sebagai pimpinan pemerintah, pimpinan kepala negara, itu harus bertindak yang sebagaimana mestinya untuk tujuan daripada sila terakhir Pancasila itu adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Pak Herman, tahan dulu sebelum harapan Bapak ke pemerintah. Nih saya tadi tertarik tuh dengan Bapak mengatakan bahwasanya tuh industri UMKM, retail, kemudian pedagang-pedagang itu harus dihidupkan ya. Tapi kan itu sebetulnya lapangan pekerja yang informal. Sementara sebetulnya kita tidak bisa menafikan ya Pak ya. Lapangan pekerjaan yang formal juga dibutuhkan dan salah satunya dari industri. Saya tertarik dengan sebelum ini kita ngobrol bahwasanya para investor untuk menanamkan industri atau pabrik-pabrik di Indonesia itu sulit. Bagaimana sih Pak Bapak bisa melihat ini Pak? Apakah betul mereka itu tidak puas sama pemerintahan kita? Itu ada beberapa faktor. Faktor utama adalah trusting, kepercayaan. Ya, jadi siapapun yang mengajak investor baik dalam negeri maupun luar negeri masuk, itu masalah kepercayaan. Karena budaya, sifat, dan kehendak daripada investor itu atau budaya investor ini tidak difahami oleh pemerintah, terutama menteri-menterinya. Nah, contoh apa itu yang dikehendaki? Satu, kepercayaan. Bahwa pemerintah ini bisa dipercaya. Yang kedua adalah regulasi. Nah kalau di Indonesia peraturannya itu bolak-balik, peraturannya tidak konsisten, peraturannya semaunya sendiri, ganti pejabat, ganti peraturan, siapa yang mau percaya? Nah faktor yang ketiga, masalah kepercayaan kan, di Indonesia ini sudah terkenal Pak, dan saya ini bukan ngarang, wong saya itu adalah penasihat investor multi internasional. Jadi ini nggak omong kosong, karena Bapak pelakunya langsung. Iya, langsung. Teman-teman saya 10 tahun jadi presiden direktur joint venture antara BUMN dengan perusahaan Jepang ya, perusahaan Jepang terbesar, 5 besar gitu, Taisei Corporation. Itu gitu. Mengapa Taisei Corporation itu berdiri sejak tahun 60, proyek pampasan perang, sampai sebelum era reformasi itu masih berdiri. Tapi setelah reformasi kok tutup. Kenapa? Ya karena itu satu masalah regulasi. Yang mestinya dipersingkat, dipermudah, tapi dipersulit. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, regulasi itu tidak konsisten. Jadi ganti pejabat, ganti regulasi. Kemudian yang ketiga, fungsi pemerintah Republik Indonesia itu harus dikembalikan kepada kitohnya. Apa itu? Adalah satu, memang punya kewenangan membuat regulasi, tapi jangan dipersulit, dipermudah. Yang kedua adalah fasilitasi. Jadi justru investor itu difasilitasi sedemikian rupa seperti kita menerima tamu gitu loh. Nah, dihargai, dipermudah semuanya. Ditunjukkan, jangan diblusukkan. Yang ketiga, kalau ada apa-apa, pemerintah itu harus memfasilitasi, mengadvokasi. Ini berarti sangat kompleks ya Pak ya sebenarnya masalah pengangguran ini ya Pak ya. Pak, masalahnya kan kita udah di penghujung waktu nih ya, waktu kita terbatas. Kalau Pak Herman punya mimpi, kira-kira mimpi besar apa sih Pak terkait pengangguran ini di Indonesia yang Bapak ingin wujudkan, dan sekaligus harapan Bapak nih Pak ke seluruh pemangku kepentingan? Ya, ini kepada saudara-saudara kita yang masuk kriteria mencari pekerjaan. Begini, mencari pekerjaan itu tentu bisa di dalam negeri, bisa ke luar negeri, ya, karena ini era global.
tapi harus disiapkan kompetensinya itu. Kalau yang mau keluar negeri ya disiapkan kemampuan bahasa asingnya. Kemudian yang kedua, berubahlah budaya diri sendirinya mencari kerjaan. Kalau bisa membuat pekerjaan. Mental entrepreneur. Itu loh. Karena kan anak-anak ini sudah berpendidikan semua kan. Dan eranya memfasilitasi, bukan musuhnya, bukan. Ini kolaborasi sinergi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini pemerintah itu harus membuka lapangan pekerjaan atau job creation, proyek-proyek bersifat padat karya. Jadi jangan masif mekanik ya. Mau bangun kawasan industri, mau bangun kilang minyak, mau bangun apa saja, harus ada orientasi bagian job creation untuk menampung atau menanggulangi pengangguran. Karena menanggulangi pengangguran itu sudah berarti menanggulangi kemiskinan. Itu. Nah, yang berikutnya itu tentu apapun cari pekerjaan silakan, kita fasilitasi, misalnya pemerintah yang mau fasilitasi, tapi tetap jagalah keutuhan bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan, jagalah negara Republik Indonesia. Karena saya sudah orang tua, jadi jangan sampai NKRI ini menjadi rapuh dan menjadi tidak baik. Ini generasi muda di samping mencari kerjaan tetap harus sadar ini gitu loh. Iya. Nah, jangan jadikan negara ini lahan bancakan itu juga ya Pak ya. Ya itu kan hancur akhirnya. Hancur. Oke, kalau gitu Pak 3 kata deh Pak. Ini karena kita udah sesi terakhir nih Pak. 3 kata yang menggambarkan pengangguran menurut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kira-kira apa? Begini, saya dulu pernah menyampaikan PHK itu adalah pokoknya harus kerja. Pokoknya harus kerja, itu ya pengangguran. Oke. Pak Herman, terima kasih banyak Bapak sudah bisa mampir ke podcast kita. Ini betul-betul edisi spesial. Sama saya. Kapan-kapan nih masih banyak sebenarnya Pak yang ingin kita ngobrolin ya, tema-tema yang lain. Mudah-mudahan next saya ketok-ketok Bapak lagi ya. Iya, jadi saya terima kasih sekali, ini penghargaan bagi saya. Saya hanya bermaksud satu aja. Sharing pengalaman dan juga ya memberi, kalau orang Jawa bilang itu wejangan. Apa deh? Ya kalau jangan terlalu muluk-muluk ya. Ular-ular itu apa ya? Ya nasihat ya. Nasihat, Masya Allah. Ya ini wejangan yang sangat mahal soalnya sahabat Ipol, soalnya senior kita nih ya kan, pengalamannya sudah banyak. Pak Herman, sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir. Salam buat keluarga, salam buat seluruh komunitas Pak Herman di luar sana. Untuk seluruhnya saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Bapak Herman Suparno pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Alhamdulillah.